Halo teman-teman, kembali dengan channelnya di channel saya Daniela, dan pada video kali ini kita akan bahas salah satu contoh soal matematika mengenai pangkat tak sebenarnya atau eksponen. Jadi kita bisa lihat di sini, ini soalnya agak sedikit rumit untuk dimengerti ya, untuk sedikit dipahami, cuman kalau misalnya kita lihat langsung ke perhitungannya itu akan jadi lebih mudah dan tidak terlalu sulit. Jadi dibilang diketahui fx sama dengan 2 pangkat 5 min x plus 2 pangkat x min 12. Jika fx1 itu sama dengan fx2 dan itu nilainya sama dengan 0, maka berapakah nilai x1 kali dengan x2 gitu. Jadi kita pertama harus cari dulu berapa nilai x1 dan berapa nyari x2-nya. Kita akan mencari x1 dan x2-nya terlebih dahulu karena yang tanya adalah x1 kali x2. Pertama kita akan lihat dulu sekarang di fx ya. Fx itu sama dengan 2 pangkat 5 min x plus 2 pangkat x min 12. Jadi kalau misalnya kita ubah x yang menjadi x1, berarti namanya fx1 itu sama saya dengan 2 pangkat 5 min x1 plus 2 pangkat x1 min 12. Dan ini nilainya katanya itu sama dengan 0. Sama dengan 0. Oke, nah kita bisa lihat langsung di fx1 dulu ya. Jadi pertama kita sudah mengetahui bahwa 2 pangkat 5 min x1 plus 2 pangkat x1 min 12 sama dengan 0. Jadi kita tinggal langsung mengubah konstantanya ini. Ini dia awalnya negatif jadi positif ya, pindah ke ruas kanan sehingga dia akan menjadi 2 pangkat 5 min x1 plus 2 pangkat x1 sama dengan 12. Lalu setelah itu kita uraikan yang ini, 2 pangkat 5 min x1, dia akan menjadi 2 pangkat 5 min 2 pangkat x1. Karena kalau yang kalian sudah ketahui, pasti bagi kalian sudah belajar tentang eksponensial, kalau misalnya ada dua buah bilangan berpangkat yang saling membagi, dan kedua bilangan tersebut itu merupakan bilangan pokok dengan pangkatnya yang berbeda namun bilangan pokoknya sama. Misalnya pada dalam hal ini sama-sama dua bilangan pokoknya, dan itu hasilnya sama saja dengan pangkatnya tinggal dikurangi saja. Jadi 2 pangkat 5 min x1 itu sama saja dengan 2 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat x1. Lalu setelah itu ini 2 pangkat x1 sama dengan 12. Lalu untuk menghilangkan pecahan yang ada di suku yang pertama ini, saya akan coba untuk mengalihkan dengan 2 pangkat x1. Karena penyebutnya kan 2 pangkat x1 ya, jadi saya memutuskan untuk mengalihinya dengan 2 pangkat x1. Sehingga kita bisa dapatkan menjadi 2 pangkat 5. Habis ya, penyebutnya udah nggak ada lagi. Ditambah dengan 2 pangkat x1 kali dengan 2 pangkat x1 sama dengan 12 kali dengan 2 pangkat x1. Jadi setiap suku dikalikan dengan 2 pangkat x1. Cuman karena pada suku pertama ada penyebutnya 1 per 2 pangkat x1, jadi tinggal dihilangkan saja kalau dia dikali dengan 2 pangkat x1. Lalu saya akan hapus dulu untuk sisanya ini, karena kita tidak terlalu melihat yang ada di sini. Kita sekarang fokuskan yang ada di sini, 2 pangkat 5 plus 2 pangkat x1 kali 2 pangkat x1 sama dengan 12 kali 2 pangkat x1. Ini kita belum bahas x2-nya ya, baru x1-nya saja. Kita akan lihat di sini 2 pangkat 5 itu sama dengan 32, langsung saja ya. Ditambah dengan, ini berarti kalau misalnya pada perkalian dengan bilangan pokok yang sama, pangkatnya tinggal ditambah. Sehingga kita bisa tulis menjadi 2 pangkat x1 tambah x1. Atau saya langsung saja ya, 2 pangkat x1 tambah x1 berarti 2 pangkat 2 x1. Dan ini sama dengan 12 kali 2 pangkat x1. Nah, sekarang 2 pangkat 2 x1 sendiri itu sama saja dengan 2 x1 dipangkatkan 2. Sehingga kita bisa tulis menjadi 32 ditambah dengan 2 pangkat x1 dipangkatkan lagi dengan 2 sama dengan 12 kali 2 x1. Dan kalau misalnya kita lihat di sini bahwa terdapat suatu variabel yaitu 2 pangkat x1 ya. Untuk memudahkannya kita coba memisalkannya. Jadi anggaplah misalkan untuk lebih memudahkan ya, kita misalkan 2 pangkat x1 itu dengan A gitu misalkan ya. Sehingga persamaan yang ini dia akan menjadi 32 ditambah dengan A kuadrat, ya kan, karena ini kan 2 pangkat x1 dikuadratkan kan. Jadi kalau 2 pangkat x1 dikuadratkan, untuk yang ada di dalam kurung ini semua berubah menjadi A, karena tadi kita sudah menyepakati bahwa 2 pangkat x1 itu sama dengan A. Jadi 32 ditambah dengan A kuadrat sama dengan 12A. Sehingga kita dapat, kalau misalnya kita kelompokkan semua ke dalam ruas kiri semua, dia akan menjadi A kuadrat min 12A plus 32 sama dengan 0. Dan ini kita akan menemukan suatu persamaan kuadrat dalam variabel A ya. Dan kita bisa memfaktorkan ini menjadi kedua nilai A. Yang pertama itu adalah A min 8
dan A-4. Jadi A kuadrat min 12A plus 32 itu sama saja nilainya dengan A-8 kali dengan A-4. Dan kalau misalnya kita lihat di sini bahwa A-8 dikali dengan A-4 itu sama-sama menghasilkan nilainya itu sama dengan 0. Jadi kita bisa tulis seperti ini maksudnya ya. Jadi A-8 itu sama dengan 0 atau A-4 itu sama dengan 0. Sehingga kita dapat dua nilai A. Yang pertama A sama dengan 8 dan yang kedua A sama dengan 4. Dan seperti yang tadi kita sudah sepakati bahwa A itu sama dengan 2 pangkat X. Sehingga kita bisa tulis 2 pangkat X sama dengan 8 dan untuk yang kedua 2 pangkat X sama dengan 4. Seperti itu. Dan di sini untuk 2 pangkat X sama dengan 8 berarti X sama dengan 3. Dan di sini 2 pangkat X sama dengan 4 berarti X sama dengan 2. Ini untuk yang X1-nya saja. Ini X1 dan ini untuk X1. Dan sekarang kalau misalnya kita lihat di sini untuk yang X2, itu kan sebenarnya sama dengan X1. Hanya saja X2-nya itu dia tinggal mengubah X1 menjadi X2. Semua perhitungan yang tadi saya sudah jelaskan itu sama persis untuk mencari X2. Jadi, pada dasarnya perhitungannya sama antara X1 dengan X2. Karena kita melihat di sini bahwa nilai X1 ada 2 kita dapatkan nilainya. Yang pertama 3 dan 2, berarti kita anggap saja untuk yang X1-nya itu sama dengan 3 dan X2-nya itu sama dengan 2 yang ini. Jadi kita dapat langsung X1 dan X2-nya berapa. Seperti itu. Karena fx1 sama dengan fx2 kan. Sementara fx-nya juga sama saja. Jadi perhitungan yang tadi kita sudah bahas itu semua sama saja untuk mencari x2-nya. Jadi kita tinggal menentukan x1 dan x2-nya yang mana saja boleh. Seperti itu ya. Dan karena ini sudah selesai tujuannya, kita langsung lihat saja tujuannya itu adalah x1 kali x2. Berarti itu sama saja dengan 3 kali 2. Dan itu nilainya sama dengan 6. Kalau kita lihat jawabannya itu adalah A. Seperti itu. Ya, jadi lebih mudah ya untuk kalian memahaminya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Jadi ini cukup saja pembahasan video untuk soal eksponensial kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan apabila kalian memiliki pertanyaan ataupun soal yang ingin dibuatkan video pembahasan seperti ini juga, silakan kalian cek di deskripsi setiap video kami. Di sana ada email dan kalian bisa kirimkan soal kalian ke dalam email tersebut. Terima kasih.